Selamat datang di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai 17.504 pulau, mempunyai 300 bahasa, mempunyai 1.340 suku budaya bangsa. Pada tahun 2018, Indonesia mempunyai penduduk sekitar 270 juta jiwa, membuat Nusantara mempunyai banyak keragaman budaya di sana. Perkenalkan Bapak Koenchen Anggringlat. Beliau adalah guru besar antropologi Indonesia. Menurut beliau, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, pikiran, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka bermasyarakat untuk dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Beliau juga yang telah membagi 7 unsur budaya universal: bahasa, sistem pengetahuan, sosial kemasyarakatan, teknologi, mata pencaharian hidup, religi, dan kesenian. Gorontalo merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Gorontalo mempunyai banyak keragaman budaya di sana. Gorontalo juga mempunyai banyak ragam jenis senjata tradisional. Aliawo adalah senjata tradisional masyarakat Gorontalo yang digunakan pada waktu Perang Panipi oleh para prajurit kerajaan dalam merebut kekuasaan. Senjata ini dipakai oleh 4 kerajaan, yakni Kerajaan Limboto, Suwawa, Gorontalo, dan Goa. Wamilo adalah senjata yang umum digunakan oleh masyarakat Gorontalo dalam aktivitas keseharian, utama untuk bertani. Senjata Wamilo dibuat dari bahan besi dan memiliki taupo sarung yang terbuat dari kayu kuning. Banggo terbuat dari besi dan memiliki pasangan taupo sarung dari kayu hitam dan kayu kuning. Senjata banggo adalah senjata yang umum dimiliki oleh masyarakat untuk mengolah perkebunan. Balado, senjata ini dimiliki oleh seluruh pengawal raja di tiap-tiap kerajaan yang ada di Gorontalo pada waktu itu untuk membela diri. Badi, senjata tersebut dipegang oleh para penjaga istana kerajaan dan pasukan berkuda setiap kerajaan di Gorontalo. Badi dibuat dari bahan logam, besi putih, dan sarungnya terbuat dari kayu kuning. Senjata eluto merupakan senjata yang berasal dari Suwawa, terbuat dari material tembaga dan sarungnya terbuat dari kayu. Pemegang senjata ini adalah Raja dan Talenge, Panglima Perang. Bito Palape, wujud senjata ini memiliki ukuran kayu kurang lebih 25 cm dan kayu pangkalnya kurang lebih 20 cm, terbuat dari kayu hitam. Pemegang senjata Bito Palape adalah anak raja dan keluarga istana raja. Sabele, senjata tersebut merupakan alat utama yang sering digunakan seluruh masyarakat Gorontalo dalam bertani. Sumala merupakan senjata yang dipakai oleh Mayuro, pasukan kerajaan yang berbaju hitam. Sumala digunakan di seluruh kerajaan yang ada di Gorontalo. Huangga, senjata Huangga berukuran kurang lebih 95 cm. Gagang dan sarung taupo senjata terbuat dari kayu hitam, sedangkan mata senjata terbuat dari besi putih. Pemegang senjata Huangga hanyalah seorang raja. Totobou merupakan senjata dengan gagang yang terbuat dari kayu hitam dan mata tombak terbuat dari besi. Pemegang senjata tersebut adalah prajurit-prajurit penjaga istana kerajaan Gorontalo. Selain itu, senjata tersebut juga bisa digunakan saat berburu binatang. Totobou Yilambua berukuran kurang lebih 205 cm, bahan gagang terbuat dari kayu hitam, sedangkan mata tombak terbuat dari besi putih. Terdapat elemen serat enom melingkari bagian pangkal mata senjata. Pemegang senjata Totobou Yilambua adalah keturunan raja laki-laki, paman raja, dan prajurit istana kerajaan. Sumbawa, senjata terbuat dari kayu hitam pada gagangnya dan besi putih pada bagian mata tombak. Ukuran senjata kurang lebih 165 cm, di mana salah satu bagian sisi gagangnya diukir seperti kaki lipan. Pemegang senjata Sumbawa adalah keluarga, penghuni istana, remaja kerajaan, dan pasukan kerajaan. Kanji Pambungo, senjata Kanji Pambungo berukuran kurang lebih 275 cm, di mana gagang senjata terbuat dari bahan kayu hitam dan mata senjata dari besi yang berjumlah 7 ujung. Senjata yang sering digunakan para prajurit kerajaan dalam berperang dan juga digunakan untuk menangkap ikan. Ono-ono, senjata ono-ono berukuran kurang lebih 195 cm, di mana senjata terbuat dari batang pohon enau yang berbentuk silinder kecil.
kecil. Pemegang senjata tersebut adalah para penjaga pintu belakang istana, orang-orang pertapaan dan pengawal raja. Dodopa. Senjata dodopa berbentuk persegi 4 memanjang dengan ukuran kurang lebih 105 cm serta terbuat dari batang nibung. Pemegang senjata tersebut adalah para prajurit penjaga batas istana. Kalumbi. Senjata tersebut sejenis kayu pemukul yang berukuran kurang lebih 50 cm terbuat dari kayu hitam. Pemegang senjata kalumbi adalah pasukan penjaga istana dan pengawal pasukan berkuda. Pantilo. Senjata sejenis pemukul ukuran kurang lebih 45 cm terbuat dari kayu hitam. Senjata pantilo merupakan salah satu jenis senjata yang dipakai ketika menghadang lawan saat berperang. Analisis 7 unsur budaya pada badik. 1. Bahasa. Badik merupakan kebudayaan benda sehingga tidak memiliki unsur bahasa di dalam kebudayaannya. 2. Sistem pengetahuan. Badik sebagai salah satu jenis benda hasil dari suatu proses kegiatan pengetahuan dan teknologi menempa logam. 3. Sistem kemasyarakatan. Terdapat lembaga yang melindungi kelestarian badik yaitu Lembaga Badik Celebes. 4. Sistem peralatan hidup. Badik biasanya digunakan untuk pertahanan diri. 5. Sistem mata pencarian hidup. Badik dapat digunakan untuk berburu sehingga bisa menjadi mata pencaharian hidup. 6. Sistem religi. Badik dianggap memiliki kekuatan yang membuat kemelaratan atau kesejahteraan bagi yang menyimpannya. 7. Sistem kesenian. Badik memiliki bentuk yang asimetris dan dihiasi oleh pamor sehingga mempunyai nilai seni yang tinggi. Ekonomi kreatif masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. 1. Handicraft atau kerajinan tangan. Badik dapat dijadikan miniatur sehingga menarik wisatawan untuk datang ke Gorontalo untuk membeli miniatur badik sebagai hiasan rumah sehingga menimbulkan ekonomi kreatif. 2. Visual. Masyarakat dapat melestarikan badik dengan cara membuat filmnya atau mendokumentasikannya sehingga wisatawan tertarik untuk datang mempelajari badik langsung ke Gorontalo sehingga timbullah ekonomi kreatif masyarakat. Terima kasih.